Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita membuka hati kita bersama-sama di malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan penuh kerinduan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul bersehati di dalam nama Yesus, maka Dia hadir di tengah-tengah kita, bahkan Dia memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita tunduk kepala, kita awali ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di malam yang baik ini, kalau kami boleh ada di tempat ini, datang dengan penuh kerinduan. Sungguh-sungguh kami mau menyembah, mau memuji, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau hadir, Kau memberkati ibadah kami, bahkan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap kami. Tuhan, Engkau menjamah hidup kami. Malam hari ini kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itulah janji firman-Mu bagi kami, bahwa Yesus hadir dan Yesus mengubahkan setiap hidup kami, melembutkan hati kami dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita yang baru kami terima, kekuatan yang baru kami terima, damai-Mu memenuhi hati kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami datang menyembah dengan segenap hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Katakan, ya Yesus, aku percaya. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkati umat-Mu malam ini Tuhan. Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak
pengharapanku, Kau perisai hidupku. Kepadamu Tuhan kami menyembah, kepadamu Tuhan kami berharap. Sungguh tidak ada nama lain atau pribadi lain yang kami sembah selain pribadi Yesus. Ku menyembahmu, ku memujimu, oh, sebab kami tahu Kau hadir ya Tuhan. Oh, ku angkat tanganku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah, aku menyembahmu Tuhan.
kekuatan hidupku. Kiara lavashi, kiara lavaralamoralamashe, shikiara lavatashana dayaralamu, kira lavatakara lavashi, navaralamu, kira lavaralavaralavaralavaralavaralabashakara lavaralavarala, kinara lavarala. Kira lava lava lava, kora lava shakara lava 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 tashi, shikara lava 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 lava, kora mata shakara lava lava lava, kira mata shakara lava lava. Engkau menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Ora dabashana mata kara lava 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 lava. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang kami peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ora masyakara labara. Pengharapan yang terus membuat kami kuat hingga hari ini. Ora mata syakara bara labara 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 labara. Kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Yesus, di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita saudara-saudaraku, sembah rabasyikiara labara dengan muatan harap kepada Dia. Iramata syakara lama syikiara lama. Ora tasyara labara 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 labara. Ora lama syikiara labara labara. Kami kuat karena kami berharap selalu kepada Yesus. Kami kuat karena kami berharap selalu di dalam Engkau ya Tuhan. Ora masyakara labara 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 labara. Tempat yang tepat untuk meletakkan pengharapan kami di dalam Yesus, hanya kepada Yesus. Irawasyana matagara laba laba lama shikara matagara laba kora mata shede kere bakana mora takara laba laba shikara laba 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 laba. Oh, karena itu kami menyembah satu nama dalam hidup kami, nama kekuatan kami, nama perisai kami, nama jawaban atas hidup kami, nama pengharapan dalam hidup kami, nama di atas segala nama-nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan pengharapan kepada kami. Berawasyane kene bakana matakara laba 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 shikara laba 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 laba. Oh laba 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 shikara laba 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 laba. Oh laba matashana matakara mara. Bashana namu bara 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 kura bara la bara la bara kura la bara bara la bashikiara bara la shikara mara la bala mata shagara la bala bara la bara la bara kura la bashikiara la bara la bara. Kepada setiap pribadi Engkau bekerja malam hari ini, kepada setiap hati yang berharap kepadamu. Kau tidak pernah mengecewakan satupun dari kami. Kami yang berharap, kami yang berdoa dengan iman percaya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab kami tepat pada waktunya. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami, orang-orang yang berharap dan percaya dengan penuh hati kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau jawaban atas hidup kami, Kau segala-galanya untuk kami.
percaya Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan bagi setiap kami. Dan malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Mari sambil bukalah kedua tangan malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu sendiri katakan, ku yakin Kau hadir. Katakan, ku rasakan, ku rasakan. Ku yakin, ku yakin. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini. Mari pujikan dengan segenap hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan segenap hati kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan-Mu terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang yakin bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan-Mu terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Siapa yang percaya Tuhanlah sumber kemenangan bagi setiap kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu Bapak Ibu Saudaraku. Dan biarlah malam hari ini kuasa Tuhan itulah yang berdaulat penuh di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan ku yakin kemenangan. Satu kali lagi katakan, ku yakin. Bergeraklah bagi kami Tuhan. Ku rasakan mengalir kuasa. Kami terima kemenangan-Mu. Terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan. Terjadi di sini kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Yesuslah sumber kemenangan buat setiap kita. Mari malam hari ini menyembahlah dengan imanmu. Ina masyara dalammu, kemenanganmu terjadi di sini, kesembuhanmu, kelepasanmu. Kita menyembah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Kita menyembah Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Mari yakinlah Bapak Ibu Saudaraku, Yesuslah sumber kemenangan bagi setiap kita.
Kina marala barala barala barala. Kina rala barala barala. Kina rala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala barala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu memberikan ruang waktu doa bagi setiap kita malam hari ini. Ini adalah ibadah doa malam. Mari 1 menit ke depan berdoalah dengan yakin dan percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan kita, percaya saja kepada Tuhan. Percaya dan percaya, maka Tuhan akan turun tangan menolong engkau dan saya, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Kina masyata karala baralaba. Mari pakailah waktu yang ada ini, berdoalah kepada Tuhan. Yesus, kami berdoa kepadamu. Kina masyata karala baralaba. Yesus, pulihkan. Yesus, sembuhkan. Yesus, berikan jalan keluar bagi setiap kami. Yesus, berkati kami. Yesus, kuatkan kami. Yesus, tolong kami. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Engkau mendengar setiap seru doa kami malam hari ini Tuhan. Dan Engkau juga melihat seberapa besar kami yakin kepadamu, seberapa besar iman kami malam hari ini. Kami mau terus percaya dan kami mau terus mengandalkan Engkau. Maka kemenangan-Mu akan Kau berikan bagi setiap kami. Kami terima malam hari ini dengan hati yang percaya, dengan iman yang percaya hanya kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan kembali Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, ku yakin ku rasakan ku yakin kemenangan-Mu. Satu kali lagi katakan, ku yakin ku rasakan ku yakin kemenangan-Mu terjadi di sini. Segenap hati kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan
Kami percaya kemenangan-Mu sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersukacita malam hari ini. Bersama katakan, aku mulia nama Yesus. Beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku. Puji nama-Mu. Aku mulia nama Yesus. Maha besar. Siapa dia? Ajak Yesus, ajak Yesus, Kaulah kekuatanku. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, sebab kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Aku mulia nama Yesus. Beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku. Ku puji nama-Mu. Aku mulia nama Yesus. Maha besar. Semua katakan, ajak Yesus, ajak Yesus, Kaulah kekuatanku. Semua kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, tepuk tangan. Kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Satu kali lagi. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Yesus, Yesusku yang perkasa, Yesusku yang perkasa. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dia berkuasa dan Dia mulia. Siapa namanya? Yesus. Kurang semangat. Siapa namanya? Sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka menyanyilah, dapat keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha. Haleluya. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah,
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak saudaraku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh. Lagi katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Lagi katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencanamu walau saat ini tak ku mengerti. Oh, Engkau telah berfirman, kan di masa depan, damai sejahtera penuh harap. Sambil angkat tangan kita, mari nyatakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanku
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Saja kita semua bangkit berdiri. Kau rencana-Mu, oh indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu itu baik bagi kami Tuhan, baik bagiku. Oh, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Oh, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Satu kali lagi nyanyi dengan percaya. Kau rencana-Mu, oh indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu, oh baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu jalan-Mu Tuhan. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh haleluya. Mari jemaat kita berdoa. Malam ini Tuhan kami datang dalam doa malam. Dengan berbagai pergumulan hidup kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, dan kami mendengar firman. Supaya di tengah pendengaran firman kami menemukan jalan keluar yang Tuhan beri kepada kami. Lewat firman membawa kami kepada satu pertumbuhan rohani yang baik. Karena kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena kami percaya semua peristiwa yang terjadi Tuhan sudah tahu semuanya. Oleh sebab itu bawa kami ke kebenaran, kami duduk diam. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Baik saudaraku, mari kita buka firman Tuhan lebih dahulu. Kitab Ayub. Kita buka firman Tuhan kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Ada bagian-bagian yang akan saya bacakan. Jemaat perhatikan dengan teliti. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang itu saleh dan jujur. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai adalah kekuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Setelah ayat ini, semua harta Ayub habis. Hartanya, ternaknya habis semua, saudaraku. Anaknya semua mati. Selesai. Nah, setelah demikian, masuk ke pasal 2, saudaraku. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka juga datang iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi bumi dan mengeliling dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakainya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sampai duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertakunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sampai di situ pembacaan firman, saudaraku. Di dalam pelayanan saya terhadap saudara di gereja Betani Surabaya, saudaraku, setiap kali ibadah maupun ibadah raya, dalam doa pembukaan, kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Itu sering kita bahas. Kalimat kedua, kami juga percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sudah tahu semuanya. Nah, ini bagian kedua harus dibahas, saudaraku, begitu. Di antara kita jemaat saudara sekalian, dalam kehidupan rohani kita di zaman seperti ini, sering sekali timbul salah mengerti hidup, loh, saudaraku. Perlu ada suatu klarifikasi. Loh, orang saleh kok ditimpa kemalangan? Kira-kira Ayub kan begitu, orang kan ngomong gitu. Pak, saya tidak buat salah. Lah kenapa ini kena sama saya? Saya hidupnya benar kok. Kenapa saya difitnah? Di mana Tuhannya? Saya enggak buat hidup saya bagus-bagus saja, Pak. Kerjaan baik-baik aja. Lah kenapa anakku tertimpa kemalangan seperti ini? So what? Dalam pemahaman yang tidak pas, kita bisa ada kecenderungan menyalahkan Tuhan, begitu. Tuhan kok seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan berikan aku hidup yang seperti ini? Seolah kita sudah merasa hidup ini tidak fair, tidak adil. Toh di sana ada orang yang saya tahu hidupnya kayak apa. Jadi berkati anak mereka gemuk-gemuk, anak mereka sehat-sehat. Padahal yang dilakukan saya tahu itu, Pak. Begitu. How to explain? Ini dimensi yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Begitu. Puji Tuhan loh, di kitab ini ada kitab Ayub yang menjelaskan kepada dunia dari zaman ke zaman, dari abad ke abad tentang
pemahaman dalam kehidupan manusia sekaligus mengerti cara kerja Tuhan. Supaya kita tidak blaming God. Supaya di tengah kesulitan itu kita tidak menyalahkan Tuhan. Supaya di tengah kehidupan seperti itu pun ada ujian, ada pencobaan yang harus kita pahami dengan baik. Ini penting bukan main, saudaraku. Ini yang penting kita bahas hari ini. Siapakah Ayub? Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 poin untuk seseorang yang hidupnya rohani. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sudah dia penuhi, saudaraku. Yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sudah saleh, diberkati keturunan 10 anaknya. Belum cukup. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang banyak sehingga orang paling kaya di sebelah timur. Itu ada tertulis keledai betina, 500, saudaraku. Keledai betina bisa melahirkan banyak lagi, saudaraku. Hitung aja, 1 domba zaman sekarang 1 mobil mewah. Seperti apa harta dia? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Begitu. Soal keluarga diberkati dengan 10 anak. Ditambah dengan harta yang berlimpah-limpah sehingga jelas identitas ID daripada Ayub, orang paling kaya di sebelah timur. Dan kehidupan rohaninya pun baik. Setiap kali lihat anak-anaknya pesta, besoknya dia sudah buat persembahan, saudaraku, untuk apa? Pengakuan dosa ini itu supaya dia pikir nanti anak saya sudah ngomong yang enggak kepada Tuhan, saudaraku. Ini orang saleh, orang hidupnya benar, saudaraku. Apapun dia miliki. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjaga kejahatan, harta banyak, apalagi yang kurang. Hidupnya pun bagus, saudaraku. Begitu. Ini contoh hidup tokoh yang bisa kita pakai untuk melihat diri kita di zaman ini. Jikalau seorang menghadapi hal-hal yang tidak fair. Soal memahami, saya tidak buat, kenapa bisa seperti ini. Untuk membuang image negatif kita tentang Tuhan. Untuk memahami perjalanan hidup yang seharusnya bagaimana di tengah hidup yang dimiliki Ayub seperti ini. Itu baik buat kita loh, saudaraku. Siapa tahu di sini ada yang merasa pahit sekali saya. Kalau saya lakukan, saya dosa, saya akui Pak. Tapi I don't do it. Begitu. Kenapa ini yang tertimpa sama saya? Begitu. Ya kan? Cerita selanjutnya, suatu hari hadirlah iblis di situ. Maka Tuhan tanya, dari mana engkau menjelajahi bumi? Lihat hambaku enggak? Orang paling saleh di bumi. Tuhan selalu mengulang poin itu. Jujur, takut akan Allah, saleh, menjauhi kejahatan. Selalu diulang Tuhan. Nah sekarang, setan mengajukan proposal. Saudara ingat baik-baik. Setan ngomong apa? Wajarlah. Apakah dengan kesalehan, kejujuran, takut akan engkau itu tidak mendapat apa-apa? Karena engkau sudah memagari dia dengan berkat. Begitu loh saudaraku. Kau pagari, ada sesuatu yang dia gain, yang dia dapat Tuhan. Maka dia jujur, dia saleh, dia takut engkau. Dia diberkati kaya raya luar biasa kok. Begitu. Ya wajarlah dia takut. Buat apa dia melawan engkau Tuhan? Buat apa dia menantang engkau? Lebih baik pilih aman, safe. Begitu. Ya aja orang berkat ada, semua sudah ada kok. Coba Tuhan. Kau buka pagar berkat itu. Pasti dia akan mengutuki engkau. Begitu loh saudaraku. Jadi maksudnya dia ajukan proposal pertama. Ambil semua berkatnya. Mau lihat dia masih setia. Kami ingin tahu. Tuhan bilang approve proposal itu. Tapi ada satu syarat. Silakan kau ambil seluruh berkat hartanya. Gitu. Tapi nyawanya gak boleh. Ayub tidak boleh disentuh. Begitu. Ayub tidak boleh disentuh. Gitu. Jadi saudara, sampai di poin ini aja ya. Kita ngerti apa saudaraku. Hidup ini ketika kita melihat hal yang tidak fair, manusia lain, teman lain, apa siapapun, agama apapun, saudaraku, teman kita dari golongan apapun, saudaraku, mungkin ada crime, kriminal apapun, saudaraku. Kejahatan itu tidak boleh sejahat-jahatnya loh Pak. Tidak boleh, nggak ada batasnya loh. Karena hidup ini masih ada Tuhan yang besar, begitu.
Orang jahat pun tidak sesuka hati mau buat jahat saja. Enggak bisa begitu nih hidup. Kecuali kita hidup ini sudah tidak ada penguasanya lagi. Begitu. Jadi kitab Ayub central point adalah saudaraku. Ya, dalam dunia ini, di dalam dunia beyond this world ada suatu tangan yang besar yang sedang mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Itu iman kita itu. Gitu. Jadi iblis pun harus minta izin Pak. Harus approve dulu. Dan Tuhan kasih batasannya. Jadi kita jangan berpikir, kok aku begini ya Pak. Kok Tuhan gak lihat aku? Keliru kita memahaminya. Saudaraku. Ada batasnya loh kejahatan itu. Orang tidak boleh sesuka hati loh hidup ini. Sering sekali kita melihat orang mengatakan, mana Tuhanmu? Just wait for his time. Begitu. Nah iman kita harus sampai di situ Pak. Tidak boleh hanya sebatas hari ini saja. Sudah langsung lemas kita. Rohani kita ambruk. Gak begitu loh Tuhan kerja itu. Cerita ini menjelaskan, saudaraku, tokoh ini. Tuhan approve. Go on. Silakan. Saya buka pagarnya, kamu ambil hartanya. Maka cerita selanjutnya kan habis semua. Datanglah ke ternaknya dibakar, dicuri. Anaknya dibunuh, 10 anak dengan semua harta. Habis. Habis Pak. Tapi Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia ngomong dengan lidahnya, ngomong pastor aku. Ya, aku lahir dalam keadaan telanjang. Ya, dan suatu hari pulang pun tidak bawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Ternyata apa yang dia miliki selama ini, yang setan bilang, Tuhan coba buktikan. Dibuktikan, tetap setia dia. Kita butuh loh iman yang seperti ini saudaraku. Begitu. Stop dulu pelan-pelan. Berhenti sebentar. Coba apa yang dalam hidupmu yang jangan you punya diri dulu. Jangan, itu belum. Nanti the second itu proposal muncul nanti saudaraku. Yang kita miliki dulu. Anak, suami, istri, harta. Itu dulu. Yang nanti itu. Ya. Coba perhatikan saudaraku. Sesuatu yang paling berharga buat kita. Sesuatu yang paling kita sayang. Justru ujian Ayub itu di situ letaknya. Begitu. Diambil. Tuhan izinkan terjadi. God let it happen. Approve. Ayub lolos. Lolos enggak kita? Mungkin tidak loh. Kalau enggak hati-hati, rohani kita tidak tumbuh, saudaraku. Kita bisa maki-maki Tuhan. Saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Kenapa? Ini zaman ini, saudaraku. Hati-hati sekali. Saya sudah ini. Kenapa terjadi bencana alam? Anak saya meninggal. Kenapa Tuhan? Oh bisa sekali. Saya masih ingat zaman dulu. Bukan di Surabaya, Jakarta. Seorang majelis gereja, diaken gereja. Dia pelayanan begitu hebat. Berapa tahun dia melayani? 15 tahun lebih. Anak lakinya. Udah lulus kuliah, tinggal di wisuda itu. Suatu hari naik motor lewatin perapatan itu saudaraku. Karena mungkin itu tanah, itu jalan tidak rata, ada berlobang. Slip sedikit motornya, masuk ke bawah pas kontainer lewat. Saudara, kontainer itu masuk ke gencet di bawah, pecah kepalanya. Itu masuk di gereja dia teriak loh. Sekian puluh tahun saya melayani Tuhan. Harta saya kasih. Anak saya tinggal di wisuda. Kenapa Tuhan sakit hati dia? Kenapa Tuhan seperti itu? Why? Oh itu bisa saudaraku. Jadi masa rohani itu hari ini dan seterusnya dipertaruhkan untuk melihat bagian-bagian hidup yang kadang-kadang tidak fair. Jangan cepat lo menyalahkan Tuhan. Seolah Tuhan tidak tahu. Enggak Pak. Saya mau masukkan 2 kalimat sepanjang umur saya setiap kali khotbah. 1, hidup ini adalah anugerah Tuhan. 2, apapun yang terjadi Tuhan tahu semuanya. Tuhan gak jahat Pak. Tuhan tidak seperti yang kita pikir. Begitu. Dikit aja ada sesuatu aja kita sudah pikir Tuhan kok begitu. Tuhan gak begitu Pak. Gak begitu. Nanti lihat ujungnya. Kisah Ayub itu. Tuhan approve. Habis semua yang dia miliki. Habis semua. Aku datang dengan telanjang, ya, keluar lahir telanjang dan pulang pun tidak membawa apa-apa. Tidak berdosa Ayub, tidak mengkutuki Tuhan. Saya selama ini capek sekali ngumpul nih. Kenapa kau begitu? Tidak keluar dari mulutnya. Sekarang dites.
poin yang membuat dia rohani. Jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia tidak balas dengan cara yang sama. Takut akan Tuhan loh dia loh. Tidak sembarangan untuk memojoki Tuhan. Tidak sembarang untuk menyalahkan Tuhan. Malah dia ngomong, saya lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa kok. Dan pulang pun tidak bawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku. Itu the first approval. Loloskan dia. Untuk poin satu ini, coba pelan-pelan lihat diri kita. Siapa tahu hari ini Tuhan menyentuh hatimu lewat problem yang kamu hadapi. Yang terkadang tanpa kita sadar secara manusiawi, sudah mulai keluar hati yang curiga sama Tuhan. Sudah keluar sesuatu kepahitan yang kita pikir, kok aku ya Pak? Begitu loh hidup. Harus pelan-pelan lewat firman ini saudara, seperti diingatkan, dihidupkan dimensi itu. Sekarang lanjut. Suatu hari ketemu lagi dengan iblis. Tuhan mengatakan, kau lihat hambaku? Orang yang paling saleh. Diulang sama Tuhan. Jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Diulang lagi. Ternyata apa yang kamu lakukan, Tuhan izinkan terjadi. Tidak membuat dia menyangkal aku. Tidak membuat dia menyeberang. Tidak membuat dia pindah iman segala. Tidak, saudaraku. Tuhan ngomong, lihat. Setan ajukan the second proposal sekarang. Tambah lebih jahat itu. Proposal kedua itu. Proposal kedua intinya bukan mau harta yang dimiliki Ayub lagi. Keluarga apa, bukan itu lagi. Proposal kedua intinya dia mau nyawa Ayub. Setannya. Ini jauh lebih esensi, lebih dalam, lebih menyentuh, lebih kuat gitu. Maka setan mengatakan kulit ganti kulit. Nyawa ganti nyawa. Orang akan mempertaruhkan apapun demi untuk nyawanya. Itu benar saudaraku. Saya pernah buat ilustrasi seperti ini. Suatu hari katakanlah contoh aja. Subuh begitu. Masuk maling, 4 maling yang ganas. Kumpulin keluarganya. Dia tahu keluarga kaya sekali. Kumpulin. Anaknya laki, anaknya gadis. Semua kumpulin di situ. Penjahat dia bilang, keluarin parang. Taruh parang itu di leher istrinya. Keluarin hartamu, kalau tidak istrimu itu kami sembelih. Mungkin engkau ini pikir itu istri juga tua, potong aja lah. Udah tua juga kok. Keluarin sedikit udah, masih ada. Taruh parang itu di leher anak gadisnya. Oh itu menakutkan. Apa yang dimiliki kan begitu. Masih keluarin lagi, masih ada. Dia gak mau keluarin lagi. Oke, sekarang pindah itu parang ke leher engkau itu. Itu lain loh Pak. Sudah menyangkut nyawa sendiri loh. Pasti keluar semua. Itu lain loh. Maka yang setan mau itu. Kulit ganti kulit, nyawa ganti nyawa. Orang akan memberikan apapun demi nyawanya. Second proposal. Coba Tuhan. Ambil nyawanya. Coba Tuhan berikan dia kepada dirinya penyakit yang busuk luar biasa. Dia akan menyangkal engkau. Tuhan bilang approve. Hebat ini saudaraku. Approve. Maka Ayub kena busuk luar biasa dari telapak kaki sampai kepala saudaraku. Bapak sampai pakai beling untuk korek nananya saudaraku. Itu luar biasa sakitnya. Harta sudah habis semua, yang di luar sudah habis. Sekarang second approval menyangkut esensi dirinya. Tuhan approve dengan satu syarat. Tidak boleh ambil nyawa dia. Badan dia hancurin. Lihat dia bisa gak, saudaraku. Semua borok. Borok semua. Nah proposal kedua ini jauh lebih kejam. Jauh lebih berbahaya. Orang yang tidak punya kekuatan iman luar biasa tidak bisa bertahan di situ. Tapi kan yang saya ngomong, Tuhan tahu semua peristiwa yang terjadi. Is it right? Tetap Tuhan pegang kendali Pak. Hidup ini mau di depan, di tengah, di ujung. Tuhan tetap pegang kendali. Begitu. Ya. Tuhan yang menciptakan sejarah. Tuhan yang mengawasi jalannya sejarah hidup kita. Suatu hari Tuhan yang mengakhiri. Bukan iblis, bukan setan. Bukan orang yang jahat. Bukan saudaraku. Still our God. Ya kan? Second proposal itu rusak semua badannya. Hancur semua. Udah jatuh miskin, anak semua udah gak ada, ya, badan penuh busuk, tinggal istri di sebelah dia. Buat belum cukup loh itu loh, dia harus berhadapan dengan istri.
Istrinya ngomong apa di ayat tadi itu? Masih salehkah engkau? Masih setiakah engkau dengan keadaan begini? Istrinya ngomong apa? Kutukilah Allahmu dan mati ajalah kamu. Itu istri saudaraku. Ayatnya ada kok tadi. Sudah sulit menghadapi tantangan hidup. Istri bukan menjadi sesuatu yang backup dia, encourage dia. Enggak loh, mati aja kamu. Berat ya. Justru pada saat hal seperti ini saudaraku, kita belajar apa sih di second proposal ini? Karena itu menyangkut esensi hidup. Tiba-tiba saudara diagnosa, sakit loh, kanker stadium 4 loh, begitu. Ya, leukemia loh, ini itu loh. Bagaimana menghadapi hal demikian? Dan itu kita tidak boleh bilang karena aku beriman gak terjadi apa-apa. Saudaraku, hidup ini tambah tua, badan ini tambah tak kuat loh Pak. Ya loh, begitu. Penyakit menggerogoti dari dalam loh. Jangan bilang tidak, mata pun bisa rabun kalau udah tua. Kulit pun kisut loh, ya kan? Tidak sekuat dulu lagi. Kita tidak bisa pungkiri hal seperti itu saudaraku, begitu. Ayub dalam kondisi rusak parah badannya. Datang istri yang tidak support dia. Bayangkan dia seperti dia very lonely. Padahal dia waktu kaya, istrinya mau beli apapun dia kasih. Sayang anak, sayang istri kan itu Ayub. Saleh, jujur, takut dengan Tuhan. Mau beli apa aja kasih. Pak, beli diamond, dibeliin loh. Senang banget istri sampai tertawa giginya copot-copot saudaraku. Tapi setelah begini, bukannya sabar ya Pak, kita masih punya Tuhan. Mati aja kamu. Kesetiaan kita kepada Tuhan, saudaraku, diuji. Tidak selalu pada saat kita punya segala-galanya loh, enggak begitu. Justru kesetiaan kita kepada Tuhan diuji pada saat we have nothing. Nothing left. Tidak ada yang tersisa. Aduh berat loh itu Pak. Coba pikir pelan-pelan. Saudara baru kehilangan sedikit aja, udah seperti marah bukan main kan? Coba perhatikan. Hari ini ada suatu penghiburan di hatimu untuk mengerti firman ini. Orang sudah habis segala-galanya loh Pak. Sampai badan pun habis loh. Tapi tidak berdosa dengan bibirnya. Kita sedikit aja terganggu cita-cita kita. Sedikit aja apa yang kita raih selama ini. Kehilangan sedikit aja kita sudah gak bisa tidur. Badan kita ada sakit aja. Kita sudah gak bisa tidur kita. Sudah khawatir sekali. Seolah ini itu saudaraku. Orang sudah kehilangan segala-galanya. Justru disitulah disebut menguji kerohanian seseorang. Tapi percaya, jikalau rohani kita tidak sehebat Ayub, ujian tidak sampai di situ. Itu Tuhan itu begitu. Tuhan tidak memberikan ujian yang melampaui kekuatan kita. Ya, itu pun menjadi penghiburan buat kita. Iya kan? Kita belum tentu kita sanggup seperti Ayub. Atau kita mungkin melampaui Ayub. Iya, kan itu. Tergantung pada Tuhan melihat kualitas iman seperti apa. Sebenarnya kita gak perlu takut Pak. Gak perlu takut Bu dalam hidup ini. Pemahaman firman Tuhan membawa kita terus survive. Hidup, ada yang sustain, ada yang membackup kita. Tuhan itu sendiri. Begitu. Justru pada saat kesetiaan seorang pendeta, seorang pelayan, seorang diaken, seorang jemaat saudaraku, kesetiaan teruji pada saat dia menghadapi hal yang begitu sulit seperti yang saudara hadapi hari ini. Kitab Roma jadi benar. Kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi benar kitab Romanya, saudaraku. Wah. Jadi anggaplah yang kamu hadapi hari ini, saudaraku, sampai tahun-tahun lalu itu sebagai suatu cara untuk menguji rohani saudara. Karena sudah lama jadi orang Kristen. Kalau tidak diuji, tidak naik kelas. Mau pakai seperti yang setan buat apa terserah. Tetap aja Tuhan yang approve kok. Ya kan? Bukan sesuka mereka kok. Tuhan yang approve begitu. Kalau Tuhan approve, Tuhan punya rencana. Saudaraku begitu. Tuhan jauh lebih tahu semuanya. Sama seperti Ayub dengan istrinya. Kesetiaan pasangan pun bukan terletak pada saat kita kaya raya loh. Bukan. Pada saat kita kaya raya, kita sehat, terkenal, cantik, masih muda, masih seksi, istri pasti disayang. Bukan itu kesetiaan saudaraku. Justru kesetiaan akan teruji. Ketika waktu sudah berlalu, ketika kita tidak sekaya dulu,
sesehat dulu, sejaya dulu, secantik dulu, justru ke ujian, kesetiaan itu baru kelihatan, Pak. Begitu loh hidup ini. Coba pelan-pelan mikir. Kutuki Allahmu, mati aja kamu. Istri yang ngomong begini, masih sembahyang lagi, masih nyanyi tiada mustahil bagi dia. Mati aja lah kamu. Udah sakit-sakit begitu. Pak, kalau kita masih sehat, kuat, istri pasti sayang kita. Pasti. Gak usah diuji itu, udah pasti. Apapun yang dia punya kita kasih, udah pasti dia sayang. Tapi nanti kalau kita udah tua, udah gak kuat kayak dulu. 66, begitu. Stroke ringan, jalannya pun udah diseret-seret, Pak, begitu. Coba lihat istri itu setia, Kak. Itu loh di situ. Ya, masih pakai kursi roda. Setahun 2 tahun masih setia, tahun ketiga udah marah dia. Laki-laki tua ini buat susah aja. Nah, mulai. Gitu. Asal mandi mesti mandi dia, makan mesti suapin dia. Gitu. Ke gereja mesti didorong. Gitu. Mulai kelihatan, teruji di situ. Ada gereja yang pakai itu tangga, mesti naikin lagi gitu. Suatu hari sampai depan tangga itu terjal. Dia lihat kiri kanan gak ada orang, dia bisikin suaminya, "Bapak jalan sama Tuhan Yesus aja lah." Matilah. Dilepas, matilah. Ada Tuhan Yesus depan pun mati loh itu saudaraku. Terjal itu. Kursi roda itu turun mati, men. Aku masih ingat satu kasus, saya baca dari luar itu, berbahaya sekali itu. Itu sang istri, dia ingin harta suaminya. Suatu hari suaminya mati. Sudah mati, itu mereka bagian itu yang cek mayat itu menjadi curiga. Ini kenapa rambut di akar rambutnya semua putih, keracunan ini orang. Lacak punya lacak baru ketahuan. Istrinya itu setiap hari waktu dia minum teh, minum kopi, dia taruhkan 1 tetes racun. Dia tunggu. Gak usah hari ini. 10 tahun kemudian racun itu pelan-pelan 10 tahun. Dia ingin mewarisi itu semua, saudara, ketahuan. 1 tetes, 1 tetes. Jadi kalau istrimu sakit hati, besok minum kopi hati-hati ya. Ketahuan so, ininya putih, kena racunnya orang. Dia setia setiap hari, kejamnya manusia itu ya. Bu, kesetiaan suamimu bukan teruji pada saat hari ini kamu cantik, masih oke, bukan loh. Pada saat kamu sudah mulai tua, badan sudah melebar ke samping, kayak ubur-ubur dia. Hidung tambah gede, kayak babi dia, saudaraku. Biasanya di usia 50-an wanita ke atas tuh kadang-kadang gak perhatikan badan lagi. Ciak terus dia. Saudaraku. Dia pikir udah laku, cucu juga ada, ngapain lagi? Ciak lah. Makan terus dia, saudaraku. Begitu. Saat itulah kesetiaan suami baru teruji. Begitu. Ya kan? Coba perhatikan. Hidup ini memang unik sekali kan? Dari ayat ini mulai membawa kita masuk ke bagian hidup kita semua loh. Nah intinya jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan gak begitu, Pak. Gak begitu. Setelah diberikan sampai busuk semua, saudaraku, begitu. Istrinya ngomong sampai begitu, Ayub jawab, "Kamu ini seperti perempuan gila." Ayat tadi itu. Kenapa kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Ayat itu mesti hati-hati ngertinya. Hah? Ada yang buruk dari Tuhan, Pak? Kan Tuhan gak pernah buat jahat. Yang baik dari Tuhan mau terima, kenapa tidak mau yang buruk dari Tuhan? Yang buruk dari Tuhan artinya sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan approve proposal setan, saudaraku, begitu loh. Gitu. Hebat loh ini orang, benar-benar hebat, saudaraku. Kalau kita baca di ujungnya, Tuhan pulihkan semua. Tuhan pulihkan semua. Hartanya kembali. Anaknya yang mati gak mungkin bangkit lagi, bukan itu, saudaraku. Tuhan pulihkan semua. Total, saudaraku. Lihat tuh hidup. Lewat dia. Ujian yang dibaliknya ada suatu kejahatan.
Roma jadi benar lagi. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat Ayub, kebaikan buat zaman kita. Waktu kita pelajari Ayub ini, iya ya Pak, aku belum mengerti hari ini kenapa hal ini terjadi sama saya. Tapi suatu hari Pak, aku pasti dibuat mengerti. Pegang itu, itulah iman. Saya berharap lewat khotbah ini, saudara bisa pulih loh. Pulih rohaninya, pulih image tentang Tuhan itu, negatifnya menjadi hilang. You believe. Sekalipun hari ini belum selesai. Begitu. You trust God. Percaya kepada Tuhan kita yang hidup itu, saudaraku. Saya dan saudara sama loh. Saya juga banyak pergumulannya. Tapi firman begitu menguatkan saya. Membuat saya mengerti. Di ujung hari saya ada Tuhan di situ. Di tengah problem yang saya hadapi banyak sekali yang membuat saya sulit. We still have God. Tapi menjadi sulit, lebih sulit adalah ketika kita mulai punya curiga sama Tuhan. Jangan. Kecurigaan sama Tuhan menghalangi rohani kita untuk mengerti cara Tuhan bekerja. Pegang poin itu. Itu saja membuat kita sulit sudah. Pasti jauh lebih susah hidup ini. Jangan pernah ada kecurigaan sama Tuhan. Begitu. Semua kejahatan ada batasnya. Ada batasnya. Manusia jahat itu tidak boleh sesuka hati. Aduh puji Tuhan loh. Tuhan kita still menguasai seluruh alam semesta. Satu tangan yang besar yang tidak kelihatan menguasai seluruh hidup kita, saudaraku. Siapa yang lawan Tuhan? Begitu. Coba lihat hari ini dirimu masing-masing. Problem besar yang kamu hadapi, sepertinya sudah putus harap. Khotbah hari ini memberikan pengharapan yang besar. Yes. Sepertinya saya udah gak jalan Pak. Udah gak ada jalan Pak. Udah buntu Pak. Udah gak tahu buat apa Pak. Sekalipun jalan itu sudah ketemu tembok. Beyond di belakang tembok itu Tuhan berdiri di situ. You must remember. Tuhan berdiri di belakang tembok yang you pikir sudah mentok. Ada Tuhan di belakang itu. Yes. Hiduplah zaman ini. Maka orang iman, firman Tuhan mengatakan, dengan iman kau mengalahkan dunia. Ya. Saya nggak tahu saudara, masalah yang kamu hadapi hari ini apa. Tapi kitab Ayub, eksposisi tokoh Ayub di saudaraku, memberikan suatu pencerahan sebenarnya. Tentang Tuhan yang besar, tentang dilema hidup kita, tentang bagaimana kita bersikap, tentang wawasan kita diperluas oleh Tuhan. Gitu. Gak usah kau kecil hati, gak usah. Gak usah kau menjadi pesimis, gak penting. Gak penting. Kecuali Tuhan sudah gak ada. Tapi Tuhan tetap ada. Tuhan berdiri di pihak orang benar. Yes. Tuhan berperang. Tuhan berdiri di depan, berperang untuk kita. Ya. Gitu. Pak, saya dari kecil jujur aja, gak punya papa mama, udah meninggal. Saya hidup dibesarkan oleh keluarga, oleh tante. Kadang-kadang saya rindu sekali kasih sayang papa mama. Jujur Pak, sayang tante tidak bisa mewakili sayangnya papa mama. Tante juga punya anak-anak. Kadang saya merasa tersendiri, saya teriak kepada Tuhan. Kenapa hidup ini gak pernah merasakan mama yang mama kandung. Tidak pernah merasakan papa kandung yang sentuhannya pasti jauh melampaui siapapun. Kenapa Tuhan? Kau gak usah kecil hati. Gak usah kecil hati. Ya, Tuhan punya rencana yang hidup, saudaraku. Jangan kecil hati. Mari kita tunduk kepala sebentar. Hari ini lihat dirimu masing-masing. Kau miskin. Susah, sakit lagi Pak. Kau kaya, masalah gak berhenti-berhenti Pak. Keluarga hancur berantakan. Kau sukses, terkenal, pendidikan tinggi. Tapi aku kurang harmonis keluarga Pak. Kau kerja selalu dikhianati orang Pak. Kau gak usah kecil hati. Lihat Tuhan yang besar itu. Doa sebentar. Pemain musik maju ke depan.
Apapun yang terjadi, ku selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Musik mengalun lembut sekali. Hari ini segala persoalan yang kamu bawa kepada Tuhan, naikkan doa. Naikkan doa. Kesempatan engkau berdoa. Kau sedang berhadapan dengan Tuhan yang amat besar, yang tahu awal, pertengahan, dan ujung hidupmu. Yang atas persetujuannya baru boleh terjadi apa-apa dalam hidupmu. Ya, hidupmu bukan kamu punya lagi, Tuhan Yesus punya. Jadi apapun terjadi harus izin Tuhan hidupmu itu. Tidak boleh sembarangan orang memperlakukan kau. Ya. Silakan naikkan doa. Sakitkah itu? Merasa dikucilkah itu? Merasa difitnahkah? Diperlakukan tidak fairkah? Merasa hidup ini sulit bukan main. Tekanan kuat luar biasa. Seperti gak ada kekuatan lagi menghadapinya. Kakimu lemas. Malam tidak bisa tidur. Jantungnya berdebar kencang dengan masalah yang dihadapi. Hidupmu bukan kamu punya, tapi Tuhan punya. Doa masing-masing. Hidupkan bagian spiritual, bagian tentang Tuhan itu. Tambah kuat bagian itu untuk menghadapi zaman kayak gini. Rasanya untuk doa pun kamu sudah gak ada keinginan. Kerja pun kakimu berat melangkah. Untuk doa syafaat, doa pagi pun kau sudah serahkan kepada istrimu saja yang doa. Sudah rasa hambar. Hari ini kau dengar firman ini. Hari ini kau dengar firman ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yes. Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan still be your side. Tetap ada di sisi kamu. Karena engkau miliknya.
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu Musik berhenti, kita hening berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir di gereja Betani. Matamu selalu memandang kami. Kami ingat tahun-tahun dulu, kayu yang melintang di gereja di depan kami ini Tuhan, sebagai suatu pertanda Tuhanlah segala-galanya. Terima kasih untuk Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan di ujung hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama ini. Jujur kami akui, kalau tidak ada Tuhan, kami sudah habis. Jujur kami akui, kalau tidak ada Tuhan, enggak seperti hari ini hidup kami. Makasih untuk kebesaran-Mu. Karena kami percaya, pada saat kami taat, kami teruji di tangan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan mampu membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kita mendapat kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita memberi, saya mengajak kita kembali berdoa. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kami, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, dan kehendak-Mu boleh digenapi untuk setiap hidup umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkat-Mu Tuhan tercurah atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, mengurapi, memberi hikmat agar setiap firman yang keluar di dalam perkataannya boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga kalau malam hari ini kami mendapat kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Kau tak pernah mencoba lebih dari kekuatan
kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Dari angkat tanganmu, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.